عليك صلى الله محمد. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamah wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sahibil busyarah salatan tubasiruna biha wa ahlana wa awladana وجميع مشائخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alimil ulama, kepada para kiai, kepada para asatid, kepada para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini. Ada guru kita yang baru saja menyampaikan tausiah dan salawatnya, Ki Haji Asep Yamin Akasah ataupun yang dikenal dengan Aang Wabarik. Begitu pula daripada qari kita Ki Haji Zainal, dan serta para ulama, para kiai, para asatidz yang lain yang ada di panggung ini, yang mana mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para asatidz, para ajengan, para tokoh masyarakat, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah menangkan langkah perjuangan dakwahnya. Bersama-sama angkatkan tangan kita doakan daripada imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau perjuangannya dimenangkan oleh Allah, musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Juga alhamdulillah kita doakan daripada Habibana Bahar bin Ali bin Smith yang insyaallah sebentar lagi akan bebas berkumpul bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan saya berikan kepada seluruhnya, wabil khusus daripada panitia penyelenggara dari formasi pada acara pada malam hari ini, dan juga seluruh kepada para
organisasi ataupun para forum yang hadir pada malam hari ini. Begitu pula salam penghormatan saya berikan terkhususnya kepada para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir berkumpul pada malam hari ini, yang duduk bersama pada tempat ini pada malam hari yang mulia, pada tempat yang mulia, yang dari ba'dal isya berkumpul bersama-sama kita beristighfar kepada Allah, yang dari ba'dal isya kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi, seluruhnya angkatkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahannya kita berkumpul pada malam hari ini, dengan keagungannya kita berkumpul pada tempat ini, dengan salawat yang selalu kita lantunkan, dengan istighfar yang selalu kita ucapkan, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya. Yang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan Allah cepatkan bertemu jodoh yang saleh dan salehah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita Allah jadikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, ini sudah hampir jam 12 malam. Betul. Ini jam 12 malam ini. Kemarin saya buat acara nggak boleh sampai jam 11 malam lebih. Di Bogor saya buat acara nggak boleh sampai jam 11 malam lebih, jam 11 kudu stop acaranya. Ini kalau di Ciamis saya mau tanya Ciamis nih. Ini Ciamis. Dari mana ini namanya? Ciamis kan? Oh Banjarsari, bukan Ciamis namanya. Banjarsari masuknya ke Ciamis kan? Oh Kabupaten Ciamis, nggak salah sarwa KB Ciamis ya. Orang Ciamis saya mau tanya, sampai subuh siap? Sampai jam 2 siap? Kalau Allah turunkan hujan, siap hujan-hujanan? Siap malam-malaman? Betul? Angkatkan tangannya, takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar, maha besar atas segalanya yang Allah ciptakan di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang maha mengetahui, mengetahui atas segala yang tidak diketahui oleh makhluknya, mengetahui atas segala yang diciptakan. Dialah Allah yang maha kaya, maka yang kaya kecuali Allah itu miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha berkasa di langit dan di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tiada daya. Dialah Allah yang memberikan kepada kita anugerah nikmat, nikmatul Islam, nikmat yang baik, nikmat yang mulia, yaitu nikmatul iman, nikmat yang agung, yaitu nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari yang mulia dan berbahagia ini kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut Allah pertahankan di dalam hidup kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nikmat yang baik yaitu nikmatul Islam, nikmat yang mulia, nikmatul Islam, nikmatul iman. Tapi dibalik daripada perkara tersebut, saudara, Allah menjadikan sebuah wasilah, yang mana wasilah ini adalah sebesar-besarnya wasilah, seagung-agungnya wasilah, yang mana wasilah tersebut berupa daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, huwal a'zamun ni'mat. Ini adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seagung-agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut
adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmatul Islam. Nikmat tersebut lebih agung daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmatul ihsan. Hadza nikmat, ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul Islam. Ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan nikmatul iman. Nikmat ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat ini yang saya katakan tadi, kalian dimuliakan oleh Allah karena nikmat ini. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena harta, pangkat, derajat yang kalian miliki. Kalian punya pangkat, itu tidak membuat kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya derajat, itu tidak akan membuat kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya harta, itu tidak akan membuat kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian dimuliakan oleh Allah bisabab man ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam makarama Allah fi dunia wal akhirah. Apapun yang berta'allaq, berikat kepada Nabi, bersandang kepada baginda Nabi, terikatlah dia kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya, saudara. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, terkaitlah dia kepada baginda Nabi, bersandanglah dia kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara ada sebuah perkara yang selalu ini kita lewati. Ini perkara selalu kita lalui. Ini perkara selalu kita jalani. Ini perkara datang perkara tersebut pada hari ini kita berkumpul pada tempat ini. Dijelaskan di dalam sebuah kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Khawashi Syarwani adalah kalangan daripada Al-Imam Ahmad Asyarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kitab Tuhfatul Muhtaj diambil adalah sebuah syarah daripada kitab Minhajul Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Khawashi Syarwani menerangkan dan menjelaskan, inna fadala layali lailatul itsnain thumma lailatul qadar thumma lailatul mi'raj wa akhirahu lailatul jumu'ah. Malam yang paling mulia, malam yang paling agung, yang pertama ada malam Senin, yang kedua ada malam Lailatul Qadar, yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan di akhir yang keempat itu ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, ataupun yang biasa dikenal dengan Abu Ya Maliki, beliau mengutip sebuah syair yang mana syair tersebut diciptakan oleh Sayyid Iman Qutubi, yang mana Sayyid Iman Qutubi berucap di dalam syairnya, ya Lailatul Itsnain madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar kita tahu adalah malam yang mendapatkan sebuah julukan, yaitu khairu min alfi syahr. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih baik daripada malam Isra wal Mi'raj. Sedangkan pada malam tersebut adalah malam yang mana pada malam itu perjumpaan, terjadinya sebuah perjumpaan, terjadinya sebuah pertemuan bainal khaliq bainal abad, antara seorang khaliq dengan seorang makhluk, antara seorang Rabb dengan seorang abad, antara seorang Allah Rabbu Jalalah dengan sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan antara Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjumpaan, saudara, ada juga sebuah menjadikan sebuah perjumpaan yang tiada tara kemuliaannya, perjumpaan yang tiada banding daripada kemuliaannya. Ini malam Isra wal Mi'raj, perjumpaan antara baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada perjumpaan ini ada sebuah pembelajaran, saudara. Di saat tersebut juga di lain waktu, di lain cerita, ada seorang nabi yang bernama Nabi Allah Musa alaihi salam, mendapatkan julukan kalamullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hendak berjumpa dengan Allah.
Naiklah diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Bukit Tur Sina. Sehendaknya dia masuk ke dalam Bukit Tur Sina, Allah merintahkan kepada Musa, ya Musa, ihlana ala inna makanu tahur. Wahai Musa, lepaskan sandalmu. Ini adalah tempat-tempat yang suci. Maka di saat Nabi Musa melepaskan sandalnya naik ke Bukit Tur Sina, di saat hendak melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan terlebih dahulu daripada nurnya Allah, cahayanya Allah dalam sebuah gunung. Gunung tersebut seketika hancur, tak kuat menahan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melihat daripada nurnya Allah, Nabi Musa tersungkur pingsan karena tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan kepada kalian, perkara daripada Isra wal Mi'raj, kemuliaannya dikalahkan dengan sebuah malam, yakni malam Senin, saudara. Dilanjutkan dalam syairnya, wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih semerbak daripada malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinan daripada setiap hari. Maka dijelaskan, saudara, setelah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diikatkan dalam sebuah syair, beliau kembali menjawab daripada syairnya sendiri, menjawab daripada pertanyaannya sendiri. Beliau mengatakan dan beliau menjelaskan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya saum Ramadan, tidak akan ada yang namanya haji ataupun umrah, tidak akan ada yang namanya yaumul Idul Fitri ataupun yaumul Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya surga beserta nikmatnya ataupun neraka beserta azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin adalah malam di mana pada malam tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, dilahirkan makhluk yang paling agung, yakni lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, sebuah hari saja itu dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan hari tersebut terikatnya bersandang kepada baginda Nabi, terikatnya dengan baginda Nabi. Hari tersebut mulia, agung, lebih agung daripada hari-hari yang lain karena adalah hari lahirnya Nabi. Terikat dengan hari lahirnya Nabi, saudara. Terikat dengan hari lahirnya Nabi, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bidayah wal Inayah. Ada seorang sahabat yang bermimpi melihat Abu Lahab yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab, kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala tabat yada Abi Lahab wa tab. Allah berfirman di dalam Al-Quran menyebutkan sebuah nama Abu Lahab, mengazab Abu Lahab, melaknat Abu Lahab, mengabadikan diri Abu Lahab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sebab menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Bukan hanya menolak, saudara, memfitnah, mencaci, menghinakan daripada diri baginda Nabi. Orang yang memuliakan baginda Nabi akan Allah muliakan orang tersebut. Orang yang menghinakan baginda Nabi, Allah pun akan menghinakan daripada makhluk tersebut. Allah masukkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat melihat Abu Lahab. Suatu hari datang, itu azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini orang sahabat melihat Abu Lahab meminum air yang mana air tersebut dikeluarkan oleh Allah melalui salah-salah jari jemarinya. Air tersebut berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diminum oleh Abu Lahab untuk menghilangkan dahaga haus yang dimilikinya. Ini sahabat bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, ma fa'alta inda hayati?" Wahai Abu Lahab, apa amalanmu? Apa perbuatanmu sehingga engkau yang dilaknat oleh Allah saja mendapatkan karunia nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa karena engkau keluarganya Nabi? Dikatakan oleh Abu Lahab, saudara, dulu ketika aku hidup
Di saat tersebut aku sedang berjalan menuju pulang ke rumahku. Di dalam perjalanan ada seorang budak yang menghampir kepadaku. Budak tersebut mendekatkan diri kepadaku, berlari dengan raut wajah yang bergembira. Berlari kepadaku dengan raut wajah yang berbahagia. Ini budak mengabarkan kepadaku dengan sebuah kabar gembira, yakni dengan kelahirannya Muhammad bin Abdullah. Aku mendengar kabar yang dibawa oleh budak tersebut. Itu budak bernama Thuwaibah. Aku mendengarnya, hatiku bergetar bergembira. Hatiku bergembira dengan kelahirannya Muhammad. Karena rasa gembiraku, aku merdekakan Thuwaibah. Aku berikan makanan dan minuman kepada siapapun orang yang aku temui di jalan menuju pulang ke rumah. Karena perkara tersebutlah Allah memberikan rahmat kepada aku. Karena aku senang dengan kelahirannya Muhammad, Allah memberikan maghfirah, Allah ringankan azabku di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan saudara, ini Abu Lahab, dia tidak beriman kepada Allah. Orang kafir menghina Nabi, saudara, mencaci maki Nabi. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu kali senang dengan kelahirannya baginda Nabi. Satu kali berbahagia dengan hari kelahirannya Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini orang bukan setiap kali, saudara. Bukan juga setiap hari, tapi hanya satu kali seumur hidupnya. Dia senang dengan kelahirannya baginda Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana dengan kalian yang berkumpul pada malam hari ini, yang duduk bersama pada malam hari ini, yang dari tadi kalian lisan kalian tidak pernah kering, selalu basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi? Lantas bagaimana dengan kalian yang di dalam hati kalian terukir nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini, pada bulan ini, kalian bukan hanya senang, bukan hanya bergembira, tapi kalian agungkan hari kelahiran Nabi. Kalian besarkan hari kelahiran Nabi. Kalian muliakan hari kelahiran Nabi. Kalian agungkan diri baginda Nabi. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, Allah jadikan sebagai sabab dan musabab wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya Nabi adalah Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Kita punya Nabi adalah pemimpinnya para nabi, imamnya para rasul, dan penutup bagi para nabi, penutup bagi para rasul. Derajat kemuliaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas lebih mulia daripada derajat-derajat makhluk yang lainnya, saudara. Bahkan ada seorang nabi, yakni Nabi Allah Adam alaihi salam. Beliau melakukan sebuah kesalahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ke alam muka bumi ini 450 tahun bertaubat kepada Allah. Taubatnya tak kunjung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ini Nabi Adam ke kota Makkah. Beliau berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang berbeda dengan doa-doa yang lainnya. Beliau berkata, "Ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dhunubi." Wahai Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keagungannya Muhammad, ighfir dhunub, terimalah dosa-dosaku, ampunkanlah dosa-dosaku. Maka Allah berkata kepada Adam, "Ya Adam, limadza arafta Muhammad?" Wahai Adam, bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Bagaimana engkau kenal dengan yang namanya Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan daripada jasadnya. Bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Dikatakan oleh Allah, dikatakan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, dulu ketika engkau meniupkan roh kepadaku, mataku terbuka, aku melihat di tiang-tiang surgamu sebuah kalimat, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebutlah aku memikirkan sepanjang umurku ini, sepanjang masa ini, aku memikirkan sebuah pemikiran, yakni tidak mungkin ada sebuah nama yang bersandang denganmu, yang berbarengan denganmu, nama yang terikat denganmu,
kecuali nama ini adalah nama yang paling mulia, nama yang paling agung. Maka aku bertaubat dengan taubatnya, aku bertaubat dengan taubatan nasuha dengan namanya. Maka apa kata Allah? Wahai Adam, dosa-dosamu aku ampunkan seluruhnya. Saudara, taubatnya Nabi Adam saja diterima oleh Allah bisabab dengan keagungan dan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saudara, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul di dalam Al-Quran bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahli. Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul di dalam Al-Quran bismihil mujarrad. Tapi ketika Allah sebutkan daripada nama baginda Nabi, saudara, Allah sebutkan dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang agung, yakni wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ataupun ada sebuah julukan ya ayyuhal mudaththir, ataupun ya ayyuhal muzammil. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Ini saya tanya jawab yang kompak, nabi kita nabi yang mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Kalau nabi kita mulia, siap memuliakan nabi, siap mengagungkan nabi, siap membesarkan nabi. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, tadi saya katakan, Anda yang memuliakan Nabi, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hinakan Nabi, Anda nistakan Nabi, Allah akan menghinakan Anda, Allah akan menistakan Anda. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Kalian yang mencoba makar ke agamanya Allah, makar kepada Allah, Allah akan makar kepada kalian. Fa innallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baik pemberi makar. Saudara, ada sebuah kisah yang menjadikan pembelajaran untuk kita. Ada sebuah kisah yang menjadikan pembelajaran untuk kita. Ini kisah terjadi di kota Mongol, saudara. Ada seorang muslim yang telah murtad, menjadilah dia masuk ke dalam agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani, ini orang bertahun-tahun beriman di dalam agama Nasrani. Menjadilah dia seorang rahib, menjadilah dia seorang pendeta. Ketika dia menjadi seorang pendeta, saudara, di dalam agama Nasrani itu ada yang namanya kristenisasi. Jadi perekrutan dalam sebuah agama. Tugasnya untuk merekrut orang masuk ke dalam agama daripada agama Nasrani tersebut. Ini orang, saudara, akhir datang ke sebuah tempat yang bernama Mongol, mengajak orang-orang Mongol untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Dikumpulkan dalam sebuah tempat, saudara, dikumpulkan dalam sebuah tempat, di lapangan dikumpulkan bersama-sama. Setelah dikumpulkan, saudara, ini orang menyampaikan tausiahnya, memulai daripada tausiahnya, memulai daripada kristenisasinya. Dia ajak orang untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ketika dia menyampaikan daripada tausiahnya, dia selipkan sebuah perkataan yang menghinakan daripada derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selipkan, saudara, dia hinakan Nabi, dia caci maki Nabi, dia fitnah Nabi.
Padahal dulunya dia beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghina Nabi, saudara, ketika dia mencaci maki Nabi, ketika dia memfitnah baginda Nabi, saudara, di luar daripada kelompok tersebut ada satu ekor anjing. Ini anjing mendekat daripada pendeta tersebut. Ini anjing lari kepada ini pendeta. Dia cakar-cakar itu baju pendeta, saudara. Dia cakar-cakar itu baju pendeta sampai banyak yang robek. Dia tanya, ini anjing siapa? Dia tanya, ini pendeta bertanya kepada seluruh orang, anjing siapa ini? Tidak ada yang mengaku, tidak ada yang menjawab. Ada kalbun junun, ini anjing gila. Ikat ini anjing. Diikatlah, saudara, ini anjing. Lehernya diikat. Setelah lehernya diikat di sebuah perlombok ini, saudara, diikatlah di sebuah tiang. Dia dengan baju yang compang-camping, dengan baju yang robek-robek, saudara. Dia ini melanjutkan daripada kristenisasinya. Dia lanjutkan daripada tausiahnya. Tapi dengan satu kalimat, tetap dengan kalimat penghinaan kepada baginda Nabi. Dengan sebuah kalimat menistakan baginda Nabi. Dengan sebuah kalimat yang memfitnah baginda Nabi, saudara. Allah akan menghinakan siapapun orang yang menghinakan kekasihnya. Ketika ini orang, saudara, menghina terus baginda Nabi, mencaci maki baginda Nabi, memfitnah baginda Nabi. Ini anjing yang tadi lehernya diikat, Allah berikan kekuatan kepada ini anjing. Dia gigit leher, dia gigit daripada ikatan yang mengikat lehernya. Dia gigit ikatan tersebut, saudara, sampai itu tali perlahan lepas. Ketika tali tersebut sudah lepas, ini anjing yang tadi dikatakan anjing gila, dia lari kepada itu pendeta. Dia loncat kepada itu pendeta. Dia gerogoti lehernya sehingga kepala dengan jasadnya terputus, saudara. Orang-orang bertanya, kenapa ini anjing sampai segitunya melakukan kejahatan, sampai kekejaman kepada ini orang? Akhirnya dia bertanya, kenapa setiap anjing, setiap pendeta ini menghina nama Muhammad, ini anjing menggonggong-gonggong. Setiap pendeta ini menistakan nama Muhammad, ini anjing menggonggong di belakang, seakan dia tidak terima atas penghinaan tersebut. Orang Kongo tidak tahu, tidak kenal dengan yang namanya Muhammad. Dia datanglah ke kota Mekah, dia cari tahu dengan yang namanya Muhammad. Bertemu dengan sahabatnya Rasul, dijelaskan kejadiannya. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika mendengar daripada kemuliaan baginda Nabi, ketika mendengar keagungan baginda Nabi, saudara, ini seluruh orang yang tadinya sudah masuk ke dalam agama Nasrani, serentak seluruhnya mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, saudara, bayangkan, ini ekor anjing, saudara. Anjing dalam Islam itu haram, najis hukumnya. Ini anjing tidak terima nama Nabi dihina. Ini anjing tidak terima nama Nabi dinistakan. Maka saya katakan kepada kalian, demi Allah, saya lebih rela, lebih ridha Allah ciptakan diri saya menjadi seekor anjing, tapi menjaga kemuliaan Nabi, memuliakan baginda Nabi, daripada Allah ciptakan saya menjadi seorang manusia yang diam ketika nama Nabi dihina, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ngapain sih sekarang? Ada yang bilang, saudara, ngapain bela Nabi? Nabi kalau dihina dirinya Nabi nggak pernah marah. Nabi dicaci maki, Nabi gak pernah marah. Untuk apa kita bela Nabi? Nabi aja tidak pernah marah kalau dirinya dihina. Saudara, saya katakan, Nabi ini adalah Nabi yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sangat baik dan kasih sayang kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Nabi berbahagia, Nabi kasih sayang kepada semuanya. Ada sebuah kejadian, saudara. Ada seorang Yahudi yang matanya buta. Ini Yahudi sudah tua, saudara, berjalan kemana-mana menggunakan tongkat. Nabi selalu memberikan makanan kepada ini orang Yahudi. Setiap hari Nabi mengantarkan ini orang Yahudi pulang ke rumahnya. Setiap hari Nabi berikan makanan orang Yahudi ini. Dijamunya makanan, diberikan makanan, diberikan minuman. Setiap Nabi melakukan perkara-perkara tersebut, ini orang Yahudi yang buta selalu menghina. Engkau tahu gak dengan yang namanya Muhammad? Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang sihir. Jangan kau percaya dengan agamanya. Ini Nabi memberikan makanan karena ini orang Yahudi tidak bisa melihat, buta matanya. Dia hina baginda Nabi, padahal yang memberi makanan adalah Nabi. Ketika Nabi dihina secara langsung, apa Nabi marah?
Apa Nabi marah kepada Nabi ini orang Yahudi? Tidak, saudara. Semakin sayang Nabi kepada ini orang Yahudi. Diberikan makanan setiap hari. Setiap hari juga Nabi mendengar secara langsung penghinaan kepada dirinya. Nabi tidak marah. Ini orang bertanyalah kepada baginda Nabi, wahai pemuda, siapa engkau sesungguhnya? Begitu baik budi pekertimu, begitu bagus akhlakmu, begitu bagus daripada perangai wajahmu, begitu bagus daripada budi pekertimu. Siapa engkau sebenarnya? Dijawablah oleh baginda Nabi, aku Muhammad bin Abdullah, yang selalu engkau hina, yang selalu engkau caci setiap hari. Ini orang Yahudi kaget, saudara. Yang berikan makanan adalah orang yang dicaci setiap hari. Yang memberikan minuman adalah orang yang dicaci setiap hari. Ini orang berkata, sungguh dusta mereka yang berbicara tentangmu. Sungguh dusta mereka yang berbicara tentangmu. Engkau memiliki akhlak yang baik, engkau memiliki budi pekerti yang baik, engkau memiliki leluhur yang baik. Maka di saat inilah, saksikan wahai Muhammad, aku beriman kepadamu, aku mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada agamamu. Saudara, Nabi dihina, Nabi tidak marah. Nabi dicaci, Nabi tidak marah. Tapi ketika ada sebuah kejadian lain, yang mana kejadian tersebut ketika orang-orang Yahudi dalam sebuah kelompok kota mengkhianati sebuah perjanjian yang dibuat oleh Nabi. Perjanjian tersebut dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memboikot mereka, tidak memberikan makanan dan minuman kepada mereka, saudara. Orang yang menghinakan daripada Al-Quran, Nabi berikan hukuman kepadanya. Di dalam perkara ini, saudara, Nabi kalau dihina dirinya, Nabi tidak pernah marah. Maka saya katakan kepada kalian, kalau kalian mau hina saya, mau caci saya, mau intimidasi, silahkan, mau penjara, silahkan. Saya tidak takut, saudara. Tapi satu syarat dari saya, jangan pernah engkau hina agama saya, jangan pernah engkau hina Tuhan saya, jangan pernah engkau hina datuk saya, jangan pernah engkau hina syariat saya. Ketika kalian menghinakan agama saya, kalian caci agama saya, demi Allah, saya reza akan membela agama sampai ketika dalam penghabisan, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bersimbah darah, tidak ada bayarannya untuk membela agama, walaupun nyawa dari taruhannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya tanya jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela para ulama. Betul, takbir. Prajurit pembela, bangkitlah, bangkitlah, angkat suaranya, satukan jiwa, musuh lawan dia, untuk agama dan negara, kematian. Maju, ayo maju, habisi. Kami berjanji rela binasa, wahai pembela, berjuanglah tanpa lengah, walau takkan mundur, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari maju, pantang menyerah, darah menjadi saksi di sisi Allah adalah hari raya. Maju, ayo maju, habisi. Kami berjanji rela binasa,
Takkan mundur. Allahu Akbar. Takbir. Merdeka. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya jawab yang kompak. Kira-kira siap bela agama Islam? Siap bela Allah? Betul. Tapi resikonya gede, saudara. Bela agama resikonya gede. Siap bela agama, nanti di penjara, nanti diintimidasi, nanti ditangkap, nanti dibantai. Kira-kira siap bela agama? Betul. Ditembak, ditembak, water cannon, barakuda, di penjara. Betul. Saudara, ini kita lihatlah tragedi di zaman sekarang yang seperti ini. Orang yang menghina agama. Ini ada satu buya, saudara. Buya kufur namanya. Ini dia bilang, saudara, agama Islam adalah agama yang tidak sempurna. Buya siang tahu tanah. Masih menghina agama, saudara. Dia bilang begini, seluruh agama adalah agama yang sama. Agama semuanya sama, nggak ada beda-bedanya. Ternyata pas dilihat nih Buya pas menyampaikan, di kanannya ada Yakult, saudara. Sayangi ususmu, jangan diminum. Kalau begini mah Yakult yang ini jangan diminum, saudara. Kalau Yakult yang ini mah sayangi Islammu, bunuh Yakult tiap hari. Betul. Orang kayak begini bunuh apa jangan? Orang yang menyamakan seluruh agama itu sama, bunuh apa jangan? Orang kayak begini halal apa haram darahnya? Halal apa haram darahnya? Menghina agama wajib dibasmi, betul. Menghina Allah wajib dibasmi, betul. Ngapain basmi? Ngapain bela agama sih? Habib ceramah teriak-teriak mulu nih. Habib ceramahnya marah-marah mulu nih. Sampai ada yang ngomong begini, saudara. Bid'ah Islam itu rahmatan lil alamin. Buat apa Habib ceramah teriak-teriak? Nabi kan nggak mengajarkannya. Nabi kan tidak memerintahkannya. Ngaji dulu loh, ngaji. Rahmatan lil alamin di sini berlaku baik kepada seluruhnya. Dan ingat, rahmatan lil alamin di sini, ingat ada toleransi dalam beragama. Toleransi beragama hanya sebatas lakum dinukum. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Umat Islam itu dilarang, nggak boleh menghina agama lain, betul. Begitu pula, ingat akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama adalah uququl walidain. Yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga adalah firarun minaz zahbi, lari daripada sebuah peperangan. Kita tidak pernah menghina agama lain, maka haram hukumnya ketika kita mundur, ketika agama kita dihina, saudara. Betul, betul. Jadi batas toleransi adalah lakum dinukum waliyadi. Kalau misalkan semua agama bisa makan, ini kayak kemarin bilang nih, ada satu kiai udah bau tanah juga, saudara. Sebelum dapat jabatan ngomong umat Islam haram, tidak boleh mengikuti Natal. Udah dapat jabatan, umat Islam boleh mengikuti Natal. Ini namanya moderasi beragama. Sampai kemarin kita melihat ada tukang hadroh nih, anak-anak hadroh. Lu anak-anak hadroh kan? Lu main di gereja. Anak-anak hadroh sekarang nyambutnya tola al-badru. Kalau anak-anak hadroh yang di video tuh, itu nyambut haleluya, saudara. Ini namanya adalah kolaborasi, bukan toleransi, betul. Kalau kayak begini sesat apa bukan? Sesat apa enggak? Kalau yang sesat wajib dibasmi, betul. Yang sesat wajib dibasmi, betul. Ini yang menghina agama, menyamakan agama dijaga ketat, saudara.
Kemarin kita lihat nih Sukmawati. Tahu Sukmawati loh? Tahu Sukmawati loh? Dia ngomong kemarin kan seluruh agama sama. Terus azan disamakan dengan yang namanya gamelan. Katanya konde lebih bagus daripada yang namanya cadar. Syariat dihina, kacau apa tidak? Tapi nggak dipenjara, saudara. Bebas keluar. Ade Armando, Victor Leskoda, Denny Siregar, saudara. Hina agama, caci maki agama, hina ulama, diam aja nggak dipenjara, betul. Sedangkan yang membela para ulama, membela para habaib harus dibunuh di kilometer 50, saudara. Saya katakan kepada kalian, 6 pemuda dibantai, dibunuh hanya karena membela agama. Maka dengan hal tersebut akan ada 1000 pemuda, akan ada 1000 pejuang yang terus membela agama tanpa takut mati, saudara. Takbir, takbir. 6 pemuda kita gantikan dengan 6.000 pemuda, betul. Pemuda-pemudi Ciamis kira-kira siap bela agama, siap bela agama. Ntar dibunuh, ntar dibantai, takut nggak? Sekarang ada habaib-habaib kita. Beliau diintimidasi. Kita punya guru Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab. Beliau dipenjara, saudara, hanya karena melakukan kesalahan, yaitu pelanggaran protokol kesehatan. Betul, betul, betul. Ada yang korupsi, saudara, dana bansos 11 miliar. Yang satu ini Habib Rizik di penjaranya, dengar-dengar kasus kemarin sampai vonisnya 4 tahun. Sedangkan yang korupsi 11 miliar 2 tahun setengah, 4 tahun sama 2 tahun setengah. Adil apa kagak? Adil apa kagak? Mana katanya saya Pancasila. Kalau Anda Pancasila, tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Ini berubah, saudara. Bukan Indonesia lagi, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indochina. Giliran sama Cina sungkem dia, sama Cina cium tangan dia, tapi sama bangsa diinjak-injak sendiri, saudara. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya, Ciamis cinta Indonesia, cinta Indonesia, cinta Pancasila. Kalau cinta sama Indonesia, saya tanya, siap bela keadilan, siap bela keadilan, siap tegakkan keadilan. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau Habib Rizik itu dibenci, saudara. Maka saya pulang suka bingung ya. Ingat, saya peringatkan kepada kalian yang membenci Habib Rizik, kalian yang membenci para habaib. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Hum itrati, khuliqa min zinati, fawailul lil mukaththibin ala bifadlihim. Man ahabbahum ahabbah Allah, wa man abghadahum abghada Allah." Diartikan mereka adalah diciptakan daripada darahku. Khuliqa min zinati, diambil daripada tanahku. Fawailul lil mukaththibin ala bifadlihim, celakalah bagi mereka yang mendustakan kemuliaannya. Man ahabbahum ahabbah Allah, barang siapa yang mencintainya, Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghada Allah, barang siapa yang membencinya, Allah pun akan membencinya. Dalam hadis yang lain pun Nabi mengata, man mata wa man mata bughdu alim, man mata hubbu ali Muhammadin famata syahidan. Barang siapa yang mati di dalam keadaan mencintai keluarganya Nabi, famata syahidan, maka akan mati dalam keadaan syahid. Wa man mata bughdu ali Muhammadin famata kafiran walau kana al-abid. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarganya Nabi, famata kafiran, maka dia akan mati dalam keadaan kafir walau kana al-abid, sekalipun dia beribadah sampai kakinya patah, saudara. Na'udzubillahi min. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, la as'alukum alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ketika ayat ini turun, saudara, wahai Muhammad, katakan kepada para umatmu, engkau tidak meminta balasan apapun kecuali berlaku baik kepada keluarga. Ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, keluarga siapa yang wajib kami yang berlaku baik?